Banjir bandang terjadi di Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan mengakibatkan 3 warga hanyut terbawa arus. Polda Sumsel memusnahkan sabu dan ekstasi. 20 tersangka yang diduga sebagai bandar dan kurir terancam hukuman mati. Sumsel United melanjutkan tren positif di Championship 2025-2026. Laskar juara sukses menundukkan Persiraja dengan kemenangan tipis 3-2 di Stadion GSJ Palembang. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain 3 informasi utama tadi, masih ada informasi menarik lain yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama Sorobiansyah, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel, selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awal informasi pertama, saudara. Banjir bandang yang terjadi di Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan dini hari mengakibatkan 3 warga hanyut terbawa arus. Banjir bandang terjadi di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sindang Danau, Ogan Komering Ulu Selatan, Selasa 23 September 2025 dini hari. 3 warga masing-masing Tarzan, Lina, dan Sur dilaporkan hilang terseret arus. Peristiwa terjadi saat sebagian besar warga masih tertidur usai hujan deras mengguyur kawasan itu. Selain menelan korban, banjir juga menghanyutkan 3 rumah yang berada tak jauh dari bantaran sungai. Tim BPBD bersama TNI dan Polri telah dikerahkan ke lokasi. Sampai saat ini belum ada informasi lanjutan. Jadi sekarang tim kami berada di lapangan untuk memastikan informasi terbarunya apakah sudah ditemukan atau belum. Namun rekan-rekan tadi sudah ke lapangan dengan membawa serta peralatan water rescue dan juga personil untuk melakukan bantuan pencarian terhadap warga yang dinyatakan terbawa arus tersebut. Medan yang terpencil serta sulitnya akses transportasi dan jaringan komunikasi menjadi kendala utama penanganan di lapangan. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Saudara, Polda Sumsel memusnahkan lebih dari 1 kilogram sabu dan ratusan butir ekstasi. Sebanyak 20 tersangka yang diduga sebagai bandar dan kurir kini terancam hukuman mati. Pasal 1 menawarkan untuk Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel memusnahkan 1,5 kg sabu dan 823 butir pil ekstasi hasil 12 laporan polisi. Narkoba itu dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke air deterjen, di blender, lalu dibuang ke saluran air. Narkoba tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus sepanjang September 2025 dengan 20 tersangka yang berperan sebagai pengedar dan kurir. Mereka ditangkap di 4 wilayah yakni Palembang, Musirawas, Banyu Asin, dan Musi Banyu Asin. telah memusnahkan barang bukti terhadap 12 laporan polisi yang terdiri dari 20 tersangka. Dan dengan barang bukti sebanyak sabu 1.518,3 gram dan ekstasi sebanyak 859 butir. Dari 20 tersangka ini profesinya apa saja kebetulan? Tercatat di kita dari pengakuan mereka bahwa mereka adalah buruh harian lepas. Seluruhnya? Seluruhnya. Pengedar atau perannya pengedar atau kurir? Pengedar ada sebagian kurir. Ini ungkap kasus dari bulan berapa aja? Agustus saja nih. Agustus dan sebagian ada 3 LP yang September. Polisi masih menelusuri jaringan peredaran serta asal barang bukti tersebut. Sementara itu 20 tersangka kini ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, pelaku pencurian motor di Palembang, Sumatera Selatan gagal beraksi. Upayanya kabur justru berakhir nahas setelah menabrak trotoar dan dihukum warga.
Tolong po. Tolong kang maling. Video kami samarkan karena mengandung unsur kekerasan. Seorang pelaku pencurian motor dihukum warga. Meski sempat menyerah namun amarah massa tak terbendung. Peristiwa terjadi di kawasan Sukajaya, Sukarami, Palembang. Aksi pencurian gagal usai istri pemilik rumah memergoki pelaku yang akan membawa kabur motor. Teriakan korban membuat warga berdatangan dan menghukumnya. Dalam pelarian, salah satu pelaku menabrak trotoar hingga tertangkap sementara rekannya kabur ke semak-semak. Sepeda motor incarannya bersama kendaraan pelaku kini disita di Polsek Sukarami. Tidak bunyi dia tuh. Ketak langsung rong masuk ke hidup langsung teriak. Ya, langsung teriak orang rumahnya. Nomor batu itu. Dan nomor batu itu motornya ditinggalnya juga motor yang merah itu. Yang merah itu. Berapa pelakunya, Pak? Orang dua. Jadi yang tertangkap ini apa perannya, Pak? Ya yang maling. Oh, yang turun. Yang temannya, Pak? Temannya yang bawa motor. Kabur ya. Polisi masih memburu satu pelaku lain yang melarikan diri usai kejadian. Reski Oktora, Mulkas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, satu rumah di Jalan Anggrek, Jakabaring, Palembang nyaris terbakar. Api diduga muncul setelah anak pemilik rumah bermain korek api di atas sofa. Bakaran, tolong. Di api dekat rumah, cepelah. Biar lama. Satu rumah di kawasan Jakabaring, Palembang, Senin 22 September 2025 sore nyaris ludes terbakar. Rekaman video warga memperlihatkan kepulan asap hitam memenuhi bangunan. Pemilik rumah yang panik terbangun dari tidurnya dan berteriak meminta pertolongan. Warga berdatangan dan bersama-sama memadamkan api dengan peralatan seadanya hingga berhasil dipadamkan sekitar 30 menit kemudian. Kebakaran diduga dipicu ulah anak pemilik rumah yang bermain korek api di atas sofa. Ini anaknya main korek, main korek. Terus? Jadi terbakar, jadi dia masuknya ke kucing. Tolong. Nah gitu, lihat itu langsung ini. Iya, langsung. Ini banyak dari uangnya. Langsung gitu tolong. Halo, ini. Jadi yang terbakarnya apa nih? Inilah kursinya. Kursi ya? Jelas satu kucing, asap rebun. Cuman tapi kursi sama kacau itu percaya. Sama kacau. Untunglah anaknya selamat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena pemilik rumah dan anaknya segera menyelamatkan diri. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. RSUD Palembang Bari membantah dugaan penelantaran pasien meninggal yang belakangan viral. Pihak rumah sakit menegaskan pelayanan telah diberikan sesuai prosedur pada pasien dan keluarganya. RSUD Palembang Bari mengklarifikasi tudingan menelantarkan keluarga bayi yang meninggal saat menjalani perawatan. Pihak rumah sakit menegaskan telah memberikan pelayanan sesuai prosedur pada pasien dan orang tuanya. Usai bayi berinisial N dinyatakan meninggal, rumah sakit mengantar jenazah bersama keluarga menggunakan ambulans menuju rumah kakek pasien di kawasan 10 Ilir. Namun karena akses gang tertutup portal, orang tua meminta diturunkan di depan gang. Setibanya di rumah, mereka justru ditolak pihak keluarga. Kami tegaskan bahwa berita tersebut tidak benar. Kami benarkan terlebih dahulu bahwa memang pasien bayi N ini dirawat dari tanggal 1 September sampai tanggal 20 September dan dinyatakan meninggal dunia. Kemudian prosesnya bayi N dan keluarga diantarkan oleh driver ambulans kami ke rumah sesuai permintaan di daerah 10 Ilir. Tapi memang karena kendala rumah ini jalannya kecil dan terhalang portal dan sesuai permintaan dari keluarga pasien sehingga diturunkan di depan lorong seperti itu. Jadi tidak benar bahwa driver ambulans kami menelantarkan atau menurunkan di daerah yang mungkin di masyarakat beredar di wilayah Masjid Agung. Selain itu, RS Bari juga memfasilitasi keberangkatan orang tua pasien untuk pulang ke kampung halamannya di Lampung. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, kami masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbasel.
Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, Saudara, dan saatnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari daerah lain di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Didampingi wali murid dan kuasa hukum, sebanyak 11 siswa SMA Negeri 5 Kota Bengkulu yang dikeluarkan karena tak masuk dalam data pokok pendidikan mendatangi Ombudsman. Mereka meminta Ombudsman menindaklanjuti laporan maladministrasi yang mereka buat untuk dikeluarkan laporan hasil pemeriksaan. Hal ini guna mencegah terjadinya kasus serupa sehingga tak ada lagi siswa yang dikeluarkan sepihak oleh sekolah. Menurut wali murid, SMA Negeri 5 Kota Bengkulu sudah menyalahi aturan dengan mengeluarkan murid tanpa surat dari sekolah dan hanya melalui lisan. Selain itu, sekolah juga dianggap melakukan tindakan diskriminatif karena membuat mental siswa yang dikeluarkan menurun. Kamu kan sudah disuruh pindah katanya, sudah ditelepon katanya. Tapi saya nggak dapat surat kata anak saya kan, melawan dia kan. Jadi menurut saya Pak Bihan ini selaku pendidik dan kepala sekolah, dia tidak punya etika sama sekali, tidak punya naluri sebagai seorang guru. Beliau mempermalukan anak-anak ini di depan kelas, bayangkan Pak. Di depan kelas, di depan guru-guru, bahwa dulu kamu kan sudah disuruh pindah. Bagaimana kira-kira? Sementara itu, Ombudsman menyebut laporan siswa saat ini diproses. Ombudsman memastikan hasil laporan akan disampaikan secara terbuka. Masalah seperti ini, karena kita di dunia hukum, kita kan ada prosesnya juga. Kami juga ada peraturan, ada juga undang-undang yang harus kami lewatin. Jadi masalah ini di Ombudsman, kenapa sampai hari ini belum terbit LHP, itu bukan karena kami pending ataupun kami mendapatkan tekanan ataupun tidak transparan atau apa, tapi memang itu masih dalam proses. Dan kita kan untuk proses itu kami tidak bisa hanya dengan rapat kami saja Bu, kami harus koordinasi juga ke pusat. Sebelumnya SMA 5 Kota Bengkulu mengeluarkan 72 siswa karena tak masuk dalam daftar Dapodik. Dari 72 siswa, 30 diantaranya sudah mencari sekolah baru, sementara 42 masih belum mendapat sekolah. 11 siswa diantaranya telah menunjuk kuasa hukum untuk meminta kejelasan dan meminta dapat kembali bersekolah di sekolah tersebut. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. TJ, perempuan berusia 29 tahun ini harus kembali mendekam di penjara usai nekat mengedarkan sabu bersama sang suami. Saat penangkapan, suami pelaku berhasil kabur meninggalkan istri yang diringkus polisi. Sebelumnya, TJ bersama suaminya pernah ditangkap polisi di tahun 2019 lalu. Setelah bebas, keduanya kembali terlibat jaringan peredaran narkoba. Dari tangan tersangka, polisi mendapati barang bukti 1 gram sabu. Namun diduga kuat, sabu lebih banyak disimpan oleh sang suami yang kini buron. Itu posisinya kita belum tahu. Pada saat awalnya kita nangkap ibu ini dulu. Ketika mau menuju rumah, masuk ke rumah, suaminya udah melarikan diri. Jadi sekarang lagi pengejaran. Jadi memang diduga mereka ini pengejar. Ngedar, Sama-sama menjual atau ada peran-peran? Ini mereka ini residivis kasus narkoba tahun 2019. Berdua sama-sama divonis 4 tahun. Keluarnya sama-sama, hidupnya mungkin. Kalau barangnya dia ada Selain tersangka TJ, polisi turut meringkus 10 pelaku penyalahgunaan narkoba lainnya. Para pelaku terancam pidana penjara minimal 5 tahun. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. SB warga desa Teluk Pengkah, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditemukan tewas usai ditembak di leher bagian belakang oleh pelaku. Korban yang meninggal langsung dibawa ke rumah duka. Dari rekaman kamera pemantau yang memperlihatkan korban SB mengenakan baju biru yang baru saja turun dari sepeda motornya, tiba-tiba didatangi oleh pria tidak dikenal yang membawa senjata api dan langsung menembak pelaku. Pelaku langsung menembak korban di leher bagian belakang hingga menyebabkan korban tewas di tempat. Kapolsek Tebing Tinggi Ibda Andi Ilham menjelaskan, pelaku JM diringkus saat berada di rumahnya di RT 15 Kelurahan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di lokasi, polisi menemukan kendaraan serta pakaian yang digunakan pelaku yang sama persis dengan terekam kamera CCTV saat melakukan penembakan. Dari keterangan pelaku, diketahui bahwa dirinya memang memiliki masalah dengan korban.
Kami mengambil CCTV untuk digunakan sebagai bukti petunjuk terhadap diduga pelaku. Setelah itu, saya melaksanakan APP terhadap anggota untuk mendatangi kediaman diduga pelaku. Setelah kami mendatangi kediaman pelaku, kami membawa pelaku tanpa perlawanan ke Mapolsek Tebing Tinggi untuk dilaksanakan interogasi. Saya langsung melaksanakan interogasi terhadap pelaku. Alhamdulillah pelaku mengakui perbuatannya tersebut. Kami juga di backup oleh Satintelkam dan Satreskrim Polres Tanjung Jabung Barat. Alhamdulillah dalam waktu kurang dari 6 jam kami berhasil mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Untuk motif pelaku masih kami dalami. Saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan untuk proses penyelidikan selanjutnya. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Polda Jambi menetapkan 247 orang sebagai tersangka dalam operasi antik narkotika dari bandar besar hingga pengguna. Tersangka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk ASN, dokter, mahasiswa hingga mantan anggota polisi. Operasi ini berlangsung sejak 25 Agustus hingga 13 September 2025. Para tersangka terdiri dari 54 bandar, 17 distributor, 4 agen, 46 kurir, 17 pengedar, dan 109 pengguna. Dari jumlah itu, sebanyak 82 orang diwajibkan menjalani rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen terpadu. Polisi mencatat dari 247 orang, diantaranya terdapat 12 mahasiswa, 3 ASN, 1 dokter, 59 karyawan swasta, 57 buruh, 3 supir, 43 wirausaha, 9 ibu rumah tangga, dan 60 pengangguran. Dalam kasus ini, polisi mengamankan 12,76 kg sabu, 6.105 butir ekstasi, dan ganja 200 gram. Dari 56 target operasi yang telah ditetapkan dan dirancang strategi dan pengungkapan dan penangkapannya, target operasi ini dapat tercapai 100%. Dengan jumlah tindak pidana dapat kami sampaikan adalah 56 kasus target itu terpenuhi, dengan tersangka di 56 target itu adalah 247 kasus dengan barang bukti 12 kilo 76 kg sabu, kemudian ada 6.105 butir ekstasi serta ganja 200 gram. Para tersangka dijerat pasal 114, pasal 112, pasal 132, dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman mulai 4 tahun penjara hingga hukuman maksimal pidana mati. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Lokasi tempat penemuan jenazah korban. Sosok jasad perempuan ditemukan di aliran sungai galian area perkebunan tebu PT Gunung Madu, Terusanunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Dari hasil penyelidikan, jasad tersebut adalah seorang pelajar SMA berinisial ADR berusia 15 tahun, warga Lampung Timur, yang sempat dilaporkan hilang sejak Minggu 14 September 2025. Dari hasil olah TKP dan keterangan warga, polisi akhirnya mengamankan terduga pelaku pembunuhan seorang pria berinisial S berusia 42 tahun. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa S, pria yang sudah beristri ini, diduga memiliki hubungan asmara dengan korban. Ada dugaan salah seorang warga Lampung Tengah dari temannya menyampaikan mempunyai hubungan spesial, namun pelaku ini sudah mempunyai istri. Kemudian kami dapatlah pelaku dengan inisial S usia 42 tahun, yang kemudian berdasarkan alat bukti yang cukup, kami amankan pelaku tersebut. Korban meminta uang untuk membeli sebuah HP dengan harga kurang lebih 8 juta. Namun dari pelaku tidak menyanggupi untuk ukuran uang 8 juta.
Kini atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Wahyudi, pria berusia 39 tahun, pelaku kejahatan ini harus dilarikan ke Puskesmas Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, usai timah panas bersarang di kakinya. Pelaku ditembak polisi karena mencoba melarikan diri saat akan ditangkap di wilayah Natar, Lampung Selatan, Lampung, usai melakukan aksi pencurian sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan seorang residivis yang sudah 4 kali keluar masuk penjara dengan kasus serupa. Salah satu residivis curanmor. Dalam hal ini pelaku dilumpuhkan dengan tindakan tegas terukur karena melakukan perlawanan. Untuk tempat kejadian ditangkapnya di wilayah lain yaitu di Natar. Dalam hal ini kami mengamankan ada barang bukti berupa 3 unit motor dan ada beberapa HP, ada surat-surat kendaraan juga yang notabene adalah milik korban. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 3 unit sepeda motor hasil pencuriannya. Dan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini harus kembali mendekam di sel tahanan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Seorang kakek berusia 62 tahun tega menghabisi nyawa kekasihnya. Korban bernama Kusmawati ditemukan warga dalam kondisi tak bernyawa di selokan Jalan Gang Kubur, Sukadamai, Bangka Selatan. Peristiwa ini terjadi saat korban pulang nonton hiburan musik pada malam hari. Pelaku yang menemui korban mengaku kesal dan cemburu karena tidak diajak menonton. Dilanda emosi, pelaku memukul kepala korban berkali-kali menggunakan balok kayu. Sepulang korban dari menonton hiburan, yang bersangkutan korban ini bertemu dengan pelaku. Nah, kemudian di tengah jalan mereka cekcok. Pelaku marah, emosi, kemudian melihat ada sebongkah atau sebatang kayu, dipukulkanlah ke korban dengan berkali-kali ke arah kepala, sehingga atas pukulannya korban ini jatuh tersungkur ke dalam selokan dan ditemukan pada siang hari. Pelaku ini cemburu karena korban berbohong, dibilang tidak nonton tapi nonton hiburan, sehingga pelaku emosi. Usai kejadian, pelaku langsung menyerahkan diri ke Mapolresta Bangka Selatan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun kurungan penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Sebanyak 16 ekor elang diamankan petugas dari aksi perdagangan satwa liar ilegal di Desa Beluluk, Bangka Tengah. Burung-burung raptor tersebut diamankan petugas dari seorang pelaku yang kedapatan memperjualbelikan satwa dilindungi tersebut melalui media sosial. Dari total satwa yang disita, terdapat 13 elang ekor tikus dan 3 ekor elang bondol. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, seluruh elang dalam kondisi sehat. 2 ekor elang bondol remaja sudah dipindahkan ke kandang rehabilitasi, sementara sisanya masih menjalani masa karantina. Ya, memang kita menerima ya titipan dari Gakumhut Bubble, yaitu beberapa individu satwa liar yang mana jenisnya adalah elang alap-alap tikus dan elang bondol. Informasi yang kami terima bahwa elang-elang itu adalah hasil dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Gakumhut Bubble bersama dengan BKSDA Sumsel. Yang kemudian setelah proses penangkapan, mereka menyerahkan satwa itu ke PPS kita untuk dititip rawatkan atau direhabilitasi sementara di PPS Arabi Bubble ini. Saat ini, pelaku telah ditahan di Polda Bangka Belitung dan sedang menjalani penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 40A
ayat 1 huruf DJO pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan, dan selanjutnya kami masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasel. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, bersama saya Robiansyah. Saudara, sebuah video truk tronton yang melintas di Palembang di luar jam operasional ramai beredar di media sosial. Menyikapi hal itu, Dishub Sumsel memperketat pengawasan seiring meningkatnya kecelakaan yang kerap melibatkan kendaraan bertonnase besar. Seorang sopir truk tronton nekat membuka portal secara paksa di simpang Jalan Nurdin Panji, Palembang di luar jam operasional. Aksi yang terjadi di Kelurahan Sukamaju, Sukarame itu viral di media sosial usai sopir memanfaatkan kelengahan petugas yang berjaga. Dishub Sumsel menegaskan akan memperketat pengawasan dengan menambah personel di titik rawan keluar masuk truk bertonnase besar. Langkah ini dinilai penting mengingat banyak kecelakaan lalu lintas terjadi akibat truk yang melintas tidak sesuai jadwal. Ya, mereka juga nih, itu kan sekarang kan kadang kucing-kucingan juga. Kucing-kucingan, Pak ya? Truk yang jelas kita nekat, Pak ya? Melarang, ya. Untuk penindakannya seperti apa, Pak? Apakah ada pemanggilan kepada bosnya, Pak? Atau seperti apa, Pak? Ya, kita jelas mengimbau dulu kan untuk penindakan itu kan kewenangan daripada pihak kepolisian. Apakah ada pengetatan pengawasan di simpang itu, Pak? Ya, kita mengadakan pengetatan juga, kita mengadakan surat kan ada pos di Simpang Pereswara dan Simpang Nurdin Panji. Selain itu, Dishub juga merencanakan koordinasi dengan pihak swasta untuk menyediakan kantong parkir untuk truk yang belum diperbolehkan masuk kawasan kota. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, seorang mahasiswa di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban pengeroyokan saat mengantri tiket pertandingan bola basket hanya karena salah panggil. Insiden ini membuat korban mengalami luka. Seorang mahasiswa di Palembang menjadi korban pengeroyokan saat mengantri tiket pertandingan bola basket di Jakabaring Senin 15 September 2025 lalu. Dalam rekaman video, korban berbaju putih dibanting ke jalan lalu dikeroyok sejumlah mahasiswa lain. Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka lebam hingga harus mendapat perawatan di rumah sakit. Usai berobat, korban M. Sultan Fahrizal melaporkan peristiwa itu ke Polrestabes Palembang. Ibu, kawan aku dipukul dari belakang oleh kawannya sini kok. Kena bibirnya kan. Nah, aku ini pasang badan, niat aku ini ngelerai kan. Nah, tapi aku malah dikeroyok itu. Berapa yang ngeroyok tuh 5 sampai 7 wong. Pengeroyokan itu mengalami apa gitu deh? Aku mimisan. Terus benjol di dahi, benjol di pala, dada memar, rahang juga memar, bengkak. Kejadian berawal ketika teman korban memanggil rekannya dengan berteriak. Teriakan itu rupanya terdengar terlapor yang merasa tersinggung karena memiliki nama sama hingga memukul teman korban. Saat mencoba melerai, justru Sultan yang menjadi sasaran pengeroyokan. Dan juga kami mohon kepada mereka untuk kooperatif menyerahkan diri lah atas kejadian ini kan. Soalnya yang lain seolah-olah dilindungi oleh Zaki ini yang sudah mengakui perbuatannya memukul klien kami. Nggak ada, coba manggil teman, miskomunikasi lah, salah panggil nama lah, ya salah paham lah. Tiba-tiba mereka menyerang kan, yang lain bantu sebanyak 7 orang tadi. Laporan korban diterima petugas Polrestabes Palembang dan diteruskan ke Satreskrim untuk ditindaklanjuti. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, sepasang suami istri yang tak memiliki tempat tinggal di Palembang, Sumatera Selatan dilanda kebingungan saat hendak memakamkan bayi mereka berusia 20 hari karena ketiadaan biaya. Setelah berkeliling mencari pertolongan, jenazah sang buah hati akhirnya dapat dimakamkan dengan bantuan polisi. Air mata Joko dan Novi tak henti berderai ketika mengetahui bayi mereka yang baru berusia 20 hari meninggal dunia di rumah sakit.
Lebih menyedihkan, pasangan yang tak memiliki tempat tinggal ini kebingungan memakamkan buah hati mereka karena tidak memiliki biaya. Harapan sempat pupus saat rumah sakit hanya menyediakan ambulans untuk mengantar jenazah ke rumah keluarga, namun keduanya justru ditolak. Dengan penuh duka, Joko dan Novi berjalan berkeliling sambil menggendong jenazah putri kecil mereka, Firly Saputri. Pertama kan minta dimakamin dulu aku. Dulu di rumah sakit ya? Iya, tapi nggak bisa. Orang rumah sakitnya bilangnya gimana, Dendi? Kalau orang rumah sakitnya bilangnya cuman ini katanya nggak bisa. Karena masih ada keluarga bapak di situ. Harus tetap dibawa pulang gitu ya? Iya, harus dibawa pulang. Di masjid Agung tadi aku kan diantar ke tempat mertua. 10 Ilir apa 10 Ulu itu Pak. Belakang kelenteng pasar 16 itu. Sampai sana dimaki-maki, katanya bawa mayat lah. Ya nggak bener itu lah, nggak senang di hati. Diusir. Jadi dari situ bingung mau dibawa kemana? Bingung ya, bawa kemana, minta tolong bantuan sama masjid. Ketemu bapak tadi lah. Alhamdulillah ketemu bapak tadi. Terus dari kepolisian tadi seperti apa, Kak? Ya. Langsung dibantu? Langsung dibantu. Di Masjid Agung Palembang, pasangan ini akhirnya bertemu dengan anggota kepolisian yang tergerak membantu. Jenazah bayi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara sebelum dimakamkan di TPU Kamboja, memberi sedikit kelegaan di tengah kesedihan mendalam. Dikabarkan bahwa ada anak yang meninggal dan sekarang di mobil. Jadi kami dari Regu 2 SPKT Polda segera merapat, setelah membawa ke sini kita langsung membawa keluarga ini ke Rumah Sakit Bayangkara. Selanjutnya karena kedua orang tua ini gelisahnya karena apa? Sudah meninggal dari pagi tadi. Beliau dan kita juga prihatin kalau lama-lama dibiarkan, tentunya kasihan dengan anak yang meninggal ini. Jadi kami langsung bawa ke pemakaman, bahkan kami langsung turun, pihak polisi langsung melakukan pemakaman sampai ke memasukkan jenazah ke dalam pemakaman. Meski Firly telah dimakamkan, duka itu masih membekas di hati Joko dan Novi. Pasangan ini kini kembali menjalani hari tanpa rumah, dengan harapan suatu saat dapat menemukan tempat tinggal yang layak untuk melanjutkan hidup. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga saudara, Sumsel United melanjutkan tren positif di Championship 2025-2026. Pada pekan kedua, tuan rumah sukses menundukkan Persiraja dengan kemenangan tipis 3-2 di Stadion GSJ Palembang. Sumsel United tampil dominan saat menjamu Persiraja di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Anak asuh Nimaizar mengamankan kemenangan tipis 3-2 pada pekan kedua Championship 2025-2026. Tuan rumah unggul lewat gol Diego Daloka menit 26, penalti Jacinto Cabral menit 78, dan sundulan Aziz Hutagalung menit 82. Persiraja hanya mampu membalas melalui penalti Canal Flyer di penghujung babak pertama, serta gol bunuh diri Cabral di menit 90. Saya mengucapkan terima kasih bosku, pemain berjuang sampai berpada luar biasa, dan mudah-mudahan tetap membumi dan kita tetap tidak boleh tinggi hati, rendah hati, dan besok kita maksimalkan di. Terima kasih. Pertandingan malam ini cukup menarik, cukup ketat. Kita tahu Sumsel United adalah tim yang bagus. Kita sempat kecolongan lewat bola-bola mati, penalti, free kick, corner kick. Ya, mungkin sedikit ada kelengahan dari pemain kami. Kemenangan ini menempatkan Sumsel United di posisi ketiga klasemen sementara grup 1 dengan koleksi 6 poin dari 2 laga. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Sriwijaya FC akhirnya membuka catatan poin di Championship 2025-2026. Pada pekan kedua, Laskar Wengkito sukses membawa pulang 1 angka setelah menahan tuan rumah Persikat Depok. Sriwijaya FC menunjukkan mental kuatnya saat bertandang ke Stadion Pakansari markas Persikat Depok.
sempat tertinggal 2 gol lewat aksi Enzo Celestin dan Marcelinus Amaola. Laskar Wongkito mampu bangkit dan menyamakan kedudukan melalui Nugroho Fatur Rohman serta Al-Muzani. Skor imbang 2-2 menutup babak pertama. Memasuki babak kedua, Persikat kembali unggul lewat gol Bil Askan Hitenang. Namun keberuntungan memihak Sriwijaya setelah gol bunuh diri Alif Eka Rizky membuat skor kembali sama kuat 3-3 hingga akhir laga. Berkat doa masyarakat dan kerja keras anak-anak dan semua tim, kita bisa memenuhi target kita menjadi poin 51 poin ini. Dan memang pertandingan yang sangat luar biasa, di mana ketiga selalu tertinggal dan anak-anak mampu bangkit dari ketinggalan sampai akhirnya kita bisa menjadi poin di sini. Dan mudah-mudahan ini menjadi modal berharga buat kita untuk pertandingan ke depannya. Hasil imbang ini mengangkat Sriwijaya FC ke peringkat 8 klasemen sementara Grup 1 Championship 2025-2026 dengan 1 poin dari 2 laga. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, kami masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbasel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbasel hari ini. Banjir bandang terjadi di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sindang Danau, Ogan Kombring, Ulu Selatan, Selasa 23 September 2025 dini hari. 3 warga masing-masing Tarzan, Lina, dan Sur dilaporkan hilang terseret arus. Peristiwa terjadi saat sebagian besar warga masih tertidur usai hujan deras mengguyur kawasan itu. Selain menelan korban, banjir juga menghanyutkan 3 rumah yang berada tak jauh dari bantaran sungai. Tim BPBD bersama TNI dan Polri telah dikerahkan ke lokasi. Sampai saat ini belum ada informasi lanjutan. Jadi sekarang tim kami berada di lapangan untuk memastikan informasi terbarunya apakah sudah ditemukan atau belum. Namun rekan-rekan tadi sudah ke lapangan dengan membawa serta peralatan water rescue dan juga personil untuk melakukan bantuan pencarian terhadap warga yang dinyatakan terbawa arus tersebut. Medan yang terpencil serta sulitnya akses transportasi dan jaringan komunikasi menjadi kendala utama penanganan di lapangan. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Kombring, Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Pasal 1 menawarkan untuk Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel memusnahkan 1,5 kg sabu dan 823 butir pil ekstasi, hasil 12 laporan polisi. Narkoba itu dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke air deterjen, di blender, lalu dibuang ke saluran air. Narkoba tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus sepanjang September 2025 dengan 20 tersangka yang berperan sebagai pengedar dan kurir. Mereka ditangkap di 4 wilayah yakni Palembang, Musirawas, Banyu Asin, dan Musi Banyu Asin. Telah memusnahkan barang bukti terhadap 12 laporan polisi yang terdiri dari 20 tersangka. Dan dengan barang bukti sebanyak sabu 1.518,3 gram dan ekstasi sebanyak 859 butir. Dari 20 tersangka ini profesinya apa saja kebetulan? Tercatat di kita dari pengakuan mereka bahwa mereka adalah buruh harian lepas. Ya, seluruhnya. Pengedar atau perannya pengedar atau kurir? Pengedar ada sebagian kurir. Ini ungkap kasus dari bulan berapa aja? Agustus saja nih. Agustus dan sebagian ada 3 LP yang September. Polisi masih menelusuri jaringan peredaran serta asal barang bukti tersebut. Sementara itu 20 tersangka kini ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sumsel United tampil dominan saat menjamu Persiraja di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Anak asuh Nimaizar mengamankan kemenangan tipis 3-2 pada pekan kedua Championship 2025-2026. Tuan rumah unggul lewat gol Diego Daloka menit 26, penalti Jacinto Cabral menit 78.
dan sundulan Aziz Hutagalung menit 82. Persiraja hanya mampu membalas melalui penalti kanan flying di penghujung babak pertama, serta gol bunuh diri Cabral di menit 90. Terus saya mengucapkan terima kasih bosku, pemain berjuang sampai berpada luar biasa, dan mudah-mudahan tetap membumi dan kita tetap tidak boleh tinggi hati, rendah hati, dan besok kita maksimalkan di. Terima kasih. Pertandingan malam ini cukup menarik, cukup ketat. Kita tahu Sukses United adalah tim yang bagus. Kita sempat kecolongan lewat bola-bola mati, penalti, free kick, corner kick. Ya, mungkin sedikit ada kelengahan dari pemain kami. Kemenangan ini menempatkan Sumsel United di posisi ketiga klasemen sementara grup 1 dengan koleksi 6 poin dari 2 laga. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara sekaligus menjadi akhir dari Kompas Sumbasel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya saya Robianso pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.